Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 611-620. Dongeng Donghua. Bab 611. Segalanya adalah satu. Tapi armor itu selalu punya kelemahan, kekuatannya terbatas. Terlalu lambat untuk hanya bergantung pada bioenergi tubuh manusia untuk mengisi ulang energinya. Selain itu, mesin nano berukuran terlalu kecil, sehingga jumlah energi yang dapat disimpannya juga sangat terbatas. Oleh karena itu, baju besi Ren Xiaosu tidak dapat bertahan lebih lama setelah pertempuran yang panjang dan intens. Karena itu, dia memberitahu Zhou Yingsui bahwa dia hanya punya satu kesempatan. Jika mereka gagal kali ini, mereka hanya bisa terus melarikan diri untuk hidup mereka dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari tempat ini dengan cepat. Meskipun ia masih memiliki lokomotif uap sebagai kartu asnya, itu bukanlah solusi yang maha kuasa. Ren Xiaosu khawatir lokomotif uap besar itu akan terjerat tanaman merambat dan akhirnya terjebak. Kita mungkin masih berjarak sekitar 100 meter dari akarnya. Ren Xiaosu berbalik dan berkata, Zhou Qi, apakah kamu masih bisa terus bertarung? Saya ingin Anda melindungi yang lain di sini sementara saya mengirim Zhou Yingsui masuk. Zhou Qi tertawa dan meludahkan darah ke tanah. Jarang sekali aku bisa menjadi pahlawan, jadi bagaimana aku bisa menolakmu? Jangan khawatirkan aku dan teruskan saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun mati sebelum aku mati. Saya masih menunggu untuk kembali sehingga Bos Luo dapat memberikan sekretaris wanita King Zhen kepada saya. Luo Lan berkata, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Ren Xiaosu dan Zhou Qi belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi setelah kesulitan hari ini, mereka bisa dianggap sebagai kawan. Karena itu, dia mengembangkan kesan yang luar biasa terhadap Zhou Qi. Ayo pergi. Ren Xiaosu terus berlari ke depan. Zhou Yingsui melepaskan tangan Li Ran dan Luo Lan dan mengikuti Ren Xiaosu dari dekat. Saat Zhou Yingsui melepaskan tangannya, tanaman merambat yang lebat menyapu Luo Lan dan yang lainnya seolah-olah mereka telah mendeteksi musuh baru. Sementara itu, Zhou Qi tetap duduk di tempatnya dan menutup matanya. Kemudian cahaya berwarna biru langit muncul di tubuh Zhou Qi dan tanaman merambat yang berada di dekatnya langsung layu. Dalam radius 10 meter, tidak ada satupun tanaman merambat yang mampu mendekatinya untuk sementara waktu. Namun, Luo Lan menyadari bahwa wajah Zhou Qi paling pucat. Dia duduk di samping Zhou Qi dan mulai merasa sedikit melankolis. Sejak dia mengetahui keberadaan makhluk gaib, dia sangat iri pada mereka. Tekad Luo Lan sama sekali tidak kalah dengan orang lain, tapi mengapa dia tidak mampu membangkitkan kekuatannya dan menjadi makhluk supernatural? Pada saat ini, Luo Lan hanya bisa meratapi dirinya sendiri karena tidak berguna dan menyaksikan tanpa daya saat Zhou Qi mulai mengerahkan kekuatan mentalnya secara berlebihan untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Jika Luo Lan juga makhluk gaib, dan mereka benar-benar mati kali ini. Setidaknya dia bisa dengan bangga memberitahu Zhou Qi bahwa dia telah mati dengan bermartabat ketika mereka berdua bertemu di dunia bawah. Namun sayangnya, dia bukanlah makhluk gaib. Ketika Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui masih berjarak sekitar 50 meter dari akarnya, Zhou Qi akhirnya tidak tahan lagi. Dalam radius 10 meter, beberapa tanaman merambat berhasil lolos dari pertahanannya, dan sebuah antena berduri menusuk jantungnya tanpa ampun. Zhou Qi dapat merasakan semua yang terjadi dan tahu bahwa dia mungkin sedang dalam perjalanan untuk menemui penciptanya. Sejujurnya, dia sendiri tidak yakin apakah dia telah menjalani kehidupan yang bermanfaat. King Zhen, aku telah memenuhi janjiku padamu. Setelah mengatakan ini di kepalanya, Zhou Qi bersiap untuk mati. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Seorang tentara konsorsium King melangkah ke depan Zhou Qi dan membiarkan paku itu menembus tubuhnya. Kemudian dia memegang tanaman merambat itu dengan tangannya sehingga paku itu tidak akan mampu melukai Zhou Qi di belakangnya.
Ketika tentara konsorsium King tertusuk paku, organnya yang pecah mulai mengeluarkan darah. Darah mengalir keluar dari luka dan mulutnya. Luo Lan tercengang. Kamu. Prajurit konsorsium King tersenyum pada Luo Lan dan berkata, hati-hati, bos. Kepalanya terkulai lemas. Zhou Qi melindungi semua orang dengan mengerahkan tekadnya secara berlebihan sementara tentara konsorsium King mematuhi tugas mereka dan menjaga Zhou Qi dan Luo Lan dengan nyawa mereka. Mungkin mudah bagi seseorang untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tetapi berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar dapat mewujudkan kata-kata tersebut. Di bawah terik matahari sore yang terik, Luo Lan merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Perasaan tercekik ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Dan kemudian tentara konsorsium King lainnya tewas di depan Zhou Qi saat dia memblokir serangan tanaman anggur untuknya. Kali ini adalah komandan peleton. Dia tersenyum pada Luo Lan dan berkata dengan nafas terakhirnya, sebagai komandan peleton, saya bahkan tidak bisa menandingi kehati-hatian bawahan saya. Aku benar-benar malu dia harus mati sebelum aku. Komandan peleton terdiam. Luo Lan berlutut di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Namun, dia bahkan tidak bisa merengek. Tiba-tiba, Luo Lan pingsan. Ketika tentara konsorsium King bergegas maju untuk memeriksanya, salah satu dari mereka bingung dengan apa yang dilihatnya. Tubuh bos sepertinya diselimuti cahaya keemasan, atau aku melihat sesuatu. Ren Xiaosu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di belakangnya. Dia terus menebas tanaman merambat di sekitarnya secara mekanis. Ketika mesin nano di tubuhnya mulai mati dan jatuh, Ren Xiaosu segera mengingatnya kembali ke dalam tubuhnya untuk mencegahnya menjadi mati sepenuhnya. Untuk sisa 30 meter, dia harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan tanaman merambat itu. Saat Zhou Yingsui diam-diam mengikuti Ren Xiaosu, dia melihat tanaman merambat yang mengamuk di depannya. Namun, tidak ada tanaman merambat yang dapat mengancamnya karena semuanya dicegat oleh Ren Xiaosu. Dia melihat punggung pemuda itu. Karena angin kencang yang ditimbulkan oleh tanaman merambat yang bergerak, rambut dan pakaiannya sedikit berantakan. Zhou Yingsui tiba-tiba berkata di belakang Ren Xiaosu, Tuan, saya benar-benar sedikit iri pada Yang Xiaojin. Karena Ren Xiaosu tidak dapat mendengarnya dengan jelas, dia balas berteriak tanpa melihat apa katamu. Tidak apa, Zhou Yingsui berkata sambil tersenyum, aku bilang kamu sangat tampan. Ren Xiaosu tertawa terbahak-bahak. Seleramu bagus. Kini, jaraknya hanya 5 meter dari akarnya. Ren Xiaosu terus menebas tanaman merambat di depannya, lalu memaksa membuka jalan sementara untuk Zhou Yingsui dengan 4 merangkak. Dia berbalik dan berteriak pada Zhou Yingsui, kamu hanya punya satu kesempatan. Dengan itu, dia menyeret Zhou Yingsui dan mencoba yang terbaik untuk melemparkannya ke lorong tempat akar tanaman merambat itu berada. Kemudian Ren Xiaosu kewalahan oleh tanaman merambat. Akar tanaman merambat mulai memancarkan cahaya hijau berpendar sebelum meledak dengan cahaya dalam sekejap. Benteng itu terdiam. Ini adalah kedamaian yang telah lama ditunggu-tunggu bagi Stronghold 61. Saat tanaman merambat berhenti bergerak dan memakan manusia, angin pun seakan terdiam sejenak. Kemudian tanaman merambat di benteng mulai layu. Ren Xiaosu berjuang keluar dari tanaman merambat yang menjeratnya dan diam-diam menyaksikan semua ini. Tidak ada tanaman merambat yang menyerangnya lagi. Tapi itu berbeda dari perkiraan Ren Xiaosu. Dia mengira tidak akan banyak perubahan pada tanaman merambat setelah Zhou Yingsui menguasai. Tapi dia bisa melihat dengan mata telanjangnya butiran partikel lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini dari segala arah. Partikel-partikel cahaya bergerak di sepanjang tanaman merambat ke tempat akarnya berada. Tampaknya, partikel energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada satu titik, dengan tanaman merambat yang telah kehilangan sumber energi, ini menyusut menjadi kayu bakar. Dan ternyata Zhou Yingsui lah yang mengumpulkan seluruh energinya. Bab 612. Luo Lan terbangun. Wang Fugui sedang duduk di salah satu truk dan memandang dengan cemas ke benteng di depannya. Dia melihat benteng itu benar-benar dipenuhi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya seperti rumor yang beredar. Terlebih lagi, siapapun yang mencoba mendekatinya akan segera diserang oleh antena tanaman merambat yang menjalar.
Pasukan konsorsium Wang yang tiba bersama Wang Fugui sedang mendiskusikan cara menyelesaikan masalah di hadapan mereka. Tapi mereka tidak punya ide bagus. Pada akhirnya, seseorang berkata, karena kecil kemungkinannya ada orang yang selamat yang tersisa di dalam benteng, mengapa kita tidak membakar saja benteng tersebut? Tidak peduli seberapa kuat tanaman merambat ini, ia tetap harus takut terhadap api. Kali ini, berkat Wang Fugui pasukan konsorsium Wang tiba lebih awal. Sebelumnya, pasukan telah berkumpul dan mengambil keputusan spontan untuk berangkat. Namun, beberapa kendaraan militer mereka masih berada di luar dan tidak dapat kembali. Karena itu, Wang Fugui merelakan truknya untuk mengangkut para prajurit setelah barang-barang diturunkan di pangkalan militer. Dengan cara ini, pasukan konsorsium Wang tidak perlu menunggu lama. Oleh karena itu, petugas pasukan garnisun Stronghold 62 yang pertama tiba di Stronghold 61 sangat berterima kasih kepada Wang Fugui. Dia bahkan mulai memanggil Wang Fugui dengan sebutan "kawan", berulang kali memujinya karena begitu pengertian dan memanggilnya pria baik. Wang Fugui hanya bisa tertawa masam. Bukan karena dia pengertian, tapi karena dia memiliki anggota keluarga yang mungkin berada di dalam Stronghold 61 saat ini. Oleh karena itu, ia pun berharap pasukan bisa segera tiba di sini agar bisa menyelamatkan keluarganya. Ketika Wang Fugui mendengar komandan pasukan konsorsium Wang mengatakan mereka harus membakar Stronghold 61, dia langsung menjadi cemas. "Pak, keluarga saya masih di dalam. Kalian semua tidak boleh membakar tempat itu." Petugas itu, Wang Linlan, berkata sambil tersenyum masam, "Kak, meskipun kerabatmu benar-benar ada di dalam, mereka tidak mungkin selamat. Saya baru saja menerima pesanan baru dari atasan kami. Foto satelit menunjukkan seluruh benteng sudah tertutup tanaman merambat. Tidak ada yang akan selamat dari bencana ini. Itu tidak mungkin." Wang Fugui bisa merasakan telinganya berdenging. Lalu dia berteriak, "Dia berbeda. Dia pasti selamat. Dia berhasil bertahan bahkan dalam situasi sulit seperti itu, jadi dia pasti." Wang Fugui ingin segera masuk ke dalam benteng. Namun, Jiang Wu tiba-tiba menariknya kembali. Wang Fugui berbalik dan bertanya dengan hampa, "Mes. Jiang, menurutmu Xiao Su juga mati?" "Tidak," Jiang Wu menggelengkan kepalanya. "Kamu tinggal. Aku akan pergi dan mencarinya." Saat mereka berdebat, seseorang berteriak, "Lihat. Mengapa tanaman merambat di gerbang benteng mulai layu?" Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke gerbang benteng dan terkejut melihat bahwa memang itulah yang terjadi. Tanaman merambat hijau subur yang awalnya benar-benar mulai layu. Apa yang terjadi? Apakah seseorang di dalam berhasil membunuhnya? Wang Linlan mengerutkan kening saat dia melihat semua ini. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mereka tidak dapat memverifikasi apakah sesuatu telah terjadi pada tanaman merambat itu sendiri atau apakah seseorang di dalam benteng telah membunuhnya. Namun, dia curiga tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh makhluk mengerikan seperti itu. Seseorang akan mengalami banyak musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin sepanjang hidup mereka. Semua makhluk hidup berkembang di musim semi, tumbuh subur di musim panas, menguning di musim gugur, dan tertutup salju di musim dingin. Namun saat ini, tanaman merambat hijau yang lebat dan tampak menyeramkan di Stronghold 61 layu dengan cepat dan berubah menjadi ranting berwarna coklat. Seolah-olah waktu berjalan cepat beralih dari musim semi ke musim dingin dalam sekejap mata. Rasanya seperti seseorang telah menghapus lukisan cat minyak ini dengan tangannya saat warnanya mulai memudar sedikit demi sedikit. Ren Xiaosu terkejut saat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Karena area yang ditumbuhi tanaman merambat sangat luas, perubahan besar ini terjadi di seluruh benteng yang luas. Hal ini membuat orang merasa bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh kekuatan alam. Tanaman merambat ini pada awalnya tumbuh normal. Begitulah hingga terjadi pertempuran antara Kompi Piro dan rumah anjing di dalam benteng yang mengakibatkan darah manusia super tumpah ke cabang-cabangnya. Setelah itu, ia mulai memakan tikus-tikus yang berkeliaran di selokan. Setelah itu, ia mulai memakan kucing dan anjing peliharaan sebelum akhirnya memangsa manusia. Pada awalnya, ia hanya diam-diam menangkap dan memakan orang. Mungkin ia juga khawatir akan ditemukan oleh manusia.
Meskipun ia adalah makhluk dengan kecerdasan rendah, bukan berarti ia tidak memiliki kebijaksanaan. Sebenarnya tingkah laku tanaman merambat ini lebih seperti anak kecil. Karena tidak ada seorang pun yang mengajarinya cara hidup di dunia ini, ia berkembang dengan caranya yang egois. Apakah manusia terlahir baik atau jahat? Ren Xiaosu merasa kedua definisi ini tidak sejalan dengan pemikirannya. Ia merasa manusia terlahir egois, dan tidak ada benar atau salah dalam hal ini. Dan bahkan kemudian, ketika orang-orang dari kubu menyadari ada sesuatu yang mencurigakan pada tanaman merambat tersebut, mereka mencoba menggunakan penyembur api untuk mengakhiri hidupnya. Secara alami, tanaman merambat tidak mau dihancurkan oleh manusia begitu saja. Terlebih lagi, itu jelas jauh lebih kuat dari mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mengubur seluruh benteng dalam kemarahannya. Tapi semua itu tidak penting. Yang lebih penting adalah ia telah menyerap kekuatan hidup beberapa ratus ribu orang yang tinggal di benteng tersebut. Bahkan ada makhluk gaib di antara mereka yang terbunuh. Sebenarnya, dibutuhkan energi yang sangat besar agar tanaman merambat dapat menutupi seluruh benteng. Alasan mengapa ia bisa tumbuh begitu besar dengan cepat adalah karena beberapa ratus ribu nyawa di dalam benteng telah memberinya cukup nutrisi untuk tumbuh. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengorbankan seluruh bentengnya untuk menyelesaikan pertumbuhannya sendiri. Tapi sekarang, semua energi yang diperoleh dari pengorbanan itu berkumpul di Zhou Yingsui. Setelah tanaman merambat layu dan putus, Ren Xiaosu menyaksikan Zhou Yingsui berdiri diam di atas akar tanaman merambat dengan mata tertutup. Tangannya diletakkan di atas cabang utama tanaman merambat di sebelahnya. Setelah dia mengendalikan akarnya, tanaman merambat itu berada di bawah kekuasaan Zhou Yingsui. Partikel energi hijau yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar melalui tanaman merambat dan dialirkan ke tubuh Zhou Yingsui melalui jari-jarinya. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah Zhou Yingsui mengeluarkan semua energi dari tanaman merambat dan menyebabkannya mati. Tapi dia akan menjadi makhluk gaib seperti apa mengingat kekuatan ini harus dibayar dengan sebuah benteng. Zhou Yingsui mungkin adalah orang pertama yang mengalami hal seperti ini dalam sejarah manusia. Meskipun pembantunya dulunya memainkan peran pendukung yang sangat baik, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan tempur. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Pelayan wanita yang sangat menikmati mengunyah biji melon dan tidak memiliki banyak gambaran untuk dibicarakan di depan Ren Xiaosu kini tampaknya telah menjadi dewi di benteng yang bisa mengendalikan nasib semua orang di dalamnya. Sesaat kemudian, ketika semua tanaman merambat akhirnya layu, Zhou Yingsui jatuh pingsan. Ren Xiaosu pergi memeriksa Zhou Yingsui dan menemukan pernapasan dan denyut nadinya masih normal. Mungkin dia telah menyerap begitu banyak energi sehingga dia tidak dapat mengatasinya. Ren Xiaosu tidak memiliki pengalaman sebelumnya tentang hal seperti itu, jadi dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Kemudian tubuh Zhou Yingsui tiba-tiba menjadi panas dan dingin sementara ekspresinya terus berubah. Ren Xiaosu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya dari tanah. Tetapi pada saat itu, Ren Xiaosu menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah diselimuti oleh cahaya keemasan. Dia menoleh dan melihat Luo Lan turun dari tanah sambil mewujudkan cahaya keemasan di sekelilingnya. Ren Xiaosu tercengang. Kamu sudah bangun. Bab 613. Juru Selamat. Sebelumnya, Ren Xiaosu sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa si gendut hanyalah orang normal. Namun kini, kekuatannya telah bangkit. Namun, Luo Lan tidak menjawab pertanyaan Ren Xiaosu. Sebaliknya, dia melihat tentara konsorsium King di sekitar Zhou Qi. Mereka masih berdiri, menjaga Zhou Qi sampai akhir. Ren Xiaosu melihat tanaman merambat layu yang tak terhitung jumlahnya menembus tentara konsorsium King ini, tetapi tidak ada yang berhasil melukai Zhou Qi. Para prajurit konsorsium King ini telah membentuk tembok terkuat di dunia untuk Zhou Qi dengan tubuh fana mereka. Luo Lan berdiri di depan mereka dan berkata, sebenarnya, saya hanyalah seorang pria gemuk dengan kehidupan yang diberkati karena kalian semua mengorbankan hidup kalian untuk saya. Jika aku tidak dilahirkan di konsorsium King dan memiliki adik laki-laki yang kuat, keadaanku mungkin akan jauh lebih buruk daripada kalian. Meskipun aku nakal, rakus, tidak mampu menanggung kesulitan, dan takut, aku tetap memilih untuk melakukan hal yang paling berbahaya di dunia.
Tidak ada yang menyela Luolan, semua orang mendengarkan dengan tenang saat dia berbicara. Luolan melanjutkan, sebelum kita berangkat, aku bahkan bercanda dengan kalian bahwa aku akan mencarikanmu istri tercantik di dataran tengah dan membiarkanmu membawanya pulang. Maaf aku tidak bisa melakukannya. Saat itu, saya hanya sesumbar. Kalian semua harus tahu kalau aku suka menyombongkan diri dan tidak tahu kapan harus berhenti. Tapi sayang ngelantur. Yang ingin kukatakan adalah aku masih harus menghadapi banyak bahaya di masa depan. Apakah kamu masih akan terus melindungiku? Luolan menatap tajam ke arah tentara konsorsium King yang tewas. Saat benteng menjadi sunyi, yang bisa didengar semua orang hanyalah napas mereka sendiri. Saat Luolan selesai berbicara, sosok emas keluar dari tubuh tentara konsorsium King. Siluet emas bahkan mempertahankan penampilan para prajurit. Komandan peleton memandang Luolan sambil tersenyum dan berkata, "Bos, sudah lama tidak bertemu." Sebelumnya, tentara konsorsium King mengalami kegelapan dan kesepian tanpa akhir tanpa mengetahui berapa lama telah berlalu. Baru setelah mereka mendengar panggilan memanggil mereka dalam kegelapan, mereka datang untuk menepati janji. Air mata mulai jatuh lagi dari mata Luolan. Dia menyeka air matanya sambil tersenyum. Brengsek. Selain mengumpat seperti itu, Luolan tidak tahu harus berkata apa. Ren Xiaosu menonton dalam diam dari pinggir lapangan untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Luolan. Dia sebenarnya bisa menghidupkan kembali orang mati dalam bentuk lain sehingga mereka bisa terus ada di dunia ini. Ren Xiaosu menjadi sangat bersemangat. Kalau saja dia memiliki gulir duplikasi keterampilan sempurna sekarang, dia akan langsung meniru keahlian Luolan. Namun, tampaknya prasyarat dari kekuatan ini adalah pihak lain harus bersedia untuk dipanggil. Sosok emas ini adalah roh yang menjaga Luolan. Setelah mereka berbicara sebentar, siluet emas dari 12 tentara konsorsium King masuk ke tubuh Luolan satu persatu. Ini adalah kekuatan yang telah kamu bangun. Ren Xiaosu bertanya. Ya, Luolan mengangguk dan menghela nafas. Saya akhirnya menjadi makhluk gaib juga. Tidak ada orang lain yang mengatakan hal lain. Tidaklah pantas untuk berbicara terlalu banyak dengan orang luar seperti Li Ran dan Zhou Tao. Akan lebih baik untuk berbicara secara pribadi nanti ketika mereka mendapat kesempatan untuk melakukannya. Luolan menoleh ke reporter Hope Media, Zhou Tao, dan berkata, jika saya membayarmu 10 juta yuan, bisakah kamu merahasiakan kejadian hari ini? Zhou Tao menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sangatlah penting, jadi saya harus mencatatnya. Ren Xiaosu sedikit terkejut. Zhou Tao sebenarnya tetap bergeming meskipun Luolan menawarinya 10 juta yuan. Reporter Hope Media ini terlalu keras kepala. Namun, kekhawatiran Luolan diperlukan. Di satu sisi, Luolan tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia membangkitkan kekuatannya. Terkadang, akan jauh lebih efektif untuk menyimpan kartu as. Di sisi lain, Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui telah mengungkapkan banyak hal tentang diri mereka dalam pertempuran ini, terutama Zhou Yingsui, yang telah menyerap kekuatan hidup tanaman merambat yang telah mengambil alih seluruh benteng. Jika seseorang dengan niat buruk mengetahui hal ini, itu mungkin akan menimbulkan masalah besar baginya. Luolan memandang Zhou Tao dan berkata dengan cemberut, kamu bisa berpura-pura sedang mencari perlindungan hari ini dan tidak melihat apapun. Hanya dengan melakukan itu, Anda akan mendapatkan 10 juta yuan. Mungkin tidak ada kesepakatan yang lebih baik dari ini di dunia, bukan? Zhou Tao berkata dengan keras kepala, kamu bisa membungkamku jika kamu mau, tapi kamu tidak bisa memaksaku untuk berbohong. Ren Xiaosu menghela nafas. Dia tidak tahu lagi bagaimana perasaannya terhadap semangat tak gentar reporter ini. Terkadang, kehadiran seorang intelektual berprinsip seperti dia adalah pengalaman yang sangat membuat frustrasi. Mereka tidak dapat membunuhnya meskipun mereka ingin melakukannya. Luolan berkata, sebenarnya yang ingin kamu catat adalah peristiwa bencana yang terjadi hari ini, bukan? Dengan kata lain, Anda hanya ingin merinci bagaimana hal itu berakhir. Ya, Zhou Tao mengangguk. Hal ini sangat penting bagi umat manusia. Tapi kekuatanku tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
Bisakah Anda merahasiakannya dengan tidak merekamnya atau memberitahu orang lain tentang hal itu? Luo Lan bertanya. Zhou Tao berpikir sejenak sebelum mengangguk. Saya bisa melakukan itu. Luo Lan menunjuk ke arah Ren Xiaosu dan Zhou Yingsui dan berkata, mereka berdua datang ke tempat yang menakutkan ini untuk menyelamatkan kita. Menurut Anda, berapa banyak orang di dunia ini yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi teman-temannya? Mereka adalah penyelamat kita. Setelah menyelamatkanmu, apakah pantas jika kamu berbalik dan menjualnya dengan memberitahu semua orang tentang kekuatan mereka? Kali ini, Zhou Tao mulai merasa berkonflik. Luo Lan merasa bahwa dia harus menggunakan paksaan moral untuk menghadapi orang yang berprinsip seperti Zhou Tao. Dia mengatakan kepadanya, saya tidak keberatan Anda merekam kejadian ini atau keberatan jika Hope Media menerbitkan laporan tentang kejadian ini di surat kabar. Tapi aku punya saran untukmu. Bisakah Anda merahasiakan identitas penyelamat Anda di artikel Anda dan hanya melaporkan bahwa seseorang menyelamatkan seluruh benteng? Seharusnya tidak ada konflik seperti itu, kan? Zhou Tao memandang Ren Xiaosu dan hendak mengatakan sesuatu. Kamu. Perhatikan nada bicaramu. Luo Lan menyela. Kamu harus memanggilnya sebagai penyelamat. Zhou Tao terdiam. Begitu pula Ren Xiaosu. Luo Lan tahu dia meyakinkan Zhou Tao. Dia berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa Hope Media juga menjaga kerahasiaan beberapa file mereka, dan banyak informasi yang baru akan dirilis setelah 50 tahun. Jadi mengenai masalah ini, bisakah Anda memasukkannya ke dalam file rahasia? Akhirnya, Zhou Tao berkata sambil menghela nafas, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Setelah mendapat balasan dari Zhou Tao, Luo Lan akhirnya merasa nyaman. Zhou Tao telah mengikuti mereka selama ini, jadi Luo Lan akhirnya mengetahui orang seperti apa Zhou Tao itu. Tidak perlu mengukur orang lain dengan standarnya sendiri ketika membuat perjanjian dengan seseorang seperti Zhou Tao. Itu karena Zhou Tao pasti akan menepati janjinya selama dia berjanji. Setelah masalah ini diselesaikan, Luo Lan menghela nafas lega dan merasa sedikit lebih nyaman. Tiba-tiba, suara Zhou Qi terdengar di samping mereka, gendut, aku ingin menunggu dan melihat kapan kamu berencana membantuku berdiri. Zhou Qi bahkan batuk darah saat berbicara. Saat itulah semua orang tiba-tiba teringat bahwa Zhou Qi masih hidup. Bab 614. Reuni. Luo Lan memandang Ren Xiaosu. Bagaimana kalau kita pergi? Pasukan konsorsium Wang pasti akan segera tiba. Kita harus segera keluar dari sini. Namun, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Saya khawatir pasukan konsorsium Wang mungkin sudah berada di luar benteng sekarang. Apapun yang terjadi, Anda tetap akan bertemu mereka jika keluar sekarang. Selain itu, jika Anda menyelinap pergi, konsorsium Wang mungkin akan menganggap Anda mati di benteng. Tetapi jika Anda muncul lagi di masa depan, konsorsium Wang pasti akan bertanya-tanya apakah Anda ada hubungannya dengan tanaman merambat ini. Itu benar, Luo Lan khawatir. Dia ingin menjauhkan diri sepenuhnya dari masalah ini, tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, ikuti saya. Untuk mencegah petunjuk tertinggal, Ren Xiaosu bahkan menggunakan ruang penyimpanannya untuk membantu Luo Lan mengambil mayat tentara konsorsium Qing. Orang-orang yang mengagumkan ini harus menerima penguburan yang rumit nanti. Namun, Luo Lan sedikit bingung. Kemana Ren Xiaosu berencana membawanya? Pada akhirnya, Ren Xiaosu ingin memimpin mereka untuk menghancurkan semua rekaman pengawasan di benteng. Namun ketika mereka tiba di ruang kendali konsorsium Wang, mereka menyadari bahwa rekaman pengawasan telah dihapus. Luo Lan dan Ren Xiaosu tercengang saat itu juga. Ren Xiaosu tidak begitu memahami hal-hal ini, jadi dia mengkonfirmasi dengan Luo Lan lagi, apakah itu benar-benar telah dihapus. Ya, Luo Lan mengangguk dan berkata, mungkin saat terjadi pemadaman listrik di benteng. Pada saat listrik pulih kembali ketika sirkuit cadangan aktif, masalah mungkin sudah terjadi. Ren Xiaosu merasa segalanya tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak mengerti apa-apa karena ini juga pertama kalinya dia melihat komputer. Jadi dia hanya bisa mempercayai kata-kata Luo Lan.
Ketika mereka menemukan bank terbesar di sekitar, mereka mengambil kunci brankas dari mayat presiden bank yang tergeletak di tanah, dan semua orang bersembunyi di dalam brankas. Sementara itu, reporter Hope Media, Zhou Tao, tetap berada di luar. Semua orang telah sepakat untuk berkolusi bahwa Luo Lan telah meninggalkan Zhou Tao saat melarikan diri. Pada akhirnya, manusia super misteriuslah yang menyelamatkan Zhou Tao dan menghancurkan tanaman merambat yang berumur pendek. Segera setelah itu, manusia super misterius meninggalkan tempat ini, meninggalkan Zhou Tao dan sendirian di lokasi pertempuran. Saat ini, satu-satunya masalah yang dimiliki Ren Xiaosu adalah dia tidak mengetahuinya adalah apakah kecerdasan buatan yang mengawasi benteng konsorsium Wang akan menyimpan salinan cadangan dari rekaman. Pengawasan setelah dihancurkan. Daerah ini telah ditumbuhi tanaman merambat sejak awal. Jadi ketika para penghuni Stronghold 61 mulai mengungsi, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke area ini. Oleh karena itu, brankas bank di sini tidak ditempati oleh siapapun. Setelah memasuki lemari besi, mereka menunggu dengan sabar tanpa rasa khawatir. Ren Xiaosu, Luo Lan, dan yang lainnya bahkan mulai bermain Fight the Landlord di dalam brankas. Karena Zhou Yingsui masih tidak sadarkan diri, Ren Xiaosu sedikit khawatir. Dia khawatir pembantunya akan merusak otaknya karena banyaknya energi yang diserapnya. Selalu ada harga yang harus dibayar. Untuk mendapatkan uang, seseorang harus meluangkan waktu dan tenaga dengan bekerja, begitu pula dengan memperoleh pengetahuan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena Zhou Yingsui memperoleh terlalu banyak kali ini, Ren Xiaosu sedikit mengkhawatirkannya. Setelah Ren Xiaosu dan yang lainnya bersembunyi di lemari besi, mereka menunggu selama 2 jam sebelum akhirnya mendengar suara langkah kaki datang dari luar. Seseorang berteriak di luar lemari besi, apakah ada orang di dalam? Kami adalah tim penyelamat konsorsium Wang. Ren Xiaosu segera menyimpan kartu pokernya sementara Luo Lan membuka pintu lemari besi dan berkata dengan suara tercekat, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sangat merindukan kalian semua. Kenapa kamu sangat telat? Zhou Tao sudah bersama tim penyelamat. Ketika Luo Lan melihat mereka, dia tampak seperti akhirnya bertemu kembali dengan anggota keluarganya. Zhou Tao bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat ini. Ini karena ketika Luo Lan menyangkal bahwa konsorsium King memiliki senjata nuklir, dia juga terlihat seperti itu. Zhou Tao juga telah memikirkannya sebelumnya. Mungkinkah konsorsium King benar-benar tidak memiliki senjata nuklir? Kalau tidak, penolakan Luo Lan yang penuh air mata akan terlalu meyakinkan. Tapi sekarang, Zhou Tao hanya bisa tertawa mendengarnya. Saat pasukan konsorsium Wang memasuki benteng, mereka segera mencari seluruh korban yang selamat. Pada akhirnya, mereka menyadari hanya ada sedikit orang yang selamat yang ditemukan di brankas dan beberapa lingkungan tertutup lainnya di kota. Misalnya, beberapa dari mereka bersembunyi di tangki air gedung-gedung tinggi, ruang bawah tanah mereka sendiri, dan bahkan di dalam sumur. Tapi berapa banyak orang yang bisa bersembunyi di tempat ini? Bencana ini telah membawa kehancuran yang dahsyat bagi penduduk Stronghold 61. Luo Lan mengungkapkan identitasnya kepada pasukan konsorsium Wang. Pertama-tama, dia harus menegaskan fakta bahwa dia telah menunggu kedatangan penyelamatan selama bencana terjadi. Adapun masalah lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sepanjang jalan, prajurit yang bertanggung jawab menyelamatkan Luo Lan dan yang lainnya bertanya, apakah kalian tahu bagaimana tanaman merambat itu layu? Luo Lan berkata dengan sangat bingung, bukankah kamu yang membunuhnya? Kami telah bersembunyi di lemari besi selama ini dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kemudian tentara itu memandang Luo Lan dan Ren Xiaosu dan tiba-tiba mempertanyakan identitas Ren Xiaosu. Apakah dia bersama kelompokmu? Informasi yang saya miliki di sini menyatakan bahwa ada tentara konsorsium King yang bepergian bersama Anda. Kenapa aku belum melihatnya? Luo Lan melirik Ren Xiaosu. Kelompok Luo Lan telah memberitahu konsorsium Wang tentang rombongan mereka, dan konsorsium Wang bahkan menyimpan salinan foto mereka. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengakui bahwa Ren Xiaosu ada bersamanya. Jika tidak, hal itu mungkin hanya akan menimbulkan kecurigaan konsorsium Wang.
Luo Lan berkata dengan sedih, rekan-rekanku meninggal saat mencoba menyelamatkanku. Orang-orang ini tidak bersama kita. Saya pikir dia mungkin penduduk benteng. Oh, prajurit itu mengangguk dan bertanya pada Ren Xiaosu, berapa nomor ID Anda? Saya perlu memverifikasinya. Dalam keadaan normal, siapa yang akan segera memverifikasi identitas para pelarian? Seolah-olah mereka belum cukup menderita. Ren Xiaosu tahu pihak lain pasti curiga padanya. Bagaimanapun, Luo Lan awalnya menjadi fokus perhatian semua orang. Saat Ren Xiaosu sedang memikirkan bagaimana menangani situasi ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan penuh harapan di belakangnya. Bos! Ren Xiaosu berbalik. Dia tiba-tiba merasakan bencana yang dia alami menghilang begitu saja ketika dia melihat Wang Fugui, Jiang Wu, Wang Yuqi, Li Qingzheng, dan yang lainnya di jalan panjang yang penuh dengan tanaman merambat mati. Semua ketidakbahagiaan lenyap dalam sekejap. Wang Fugui berlari ke arah Ren Xiaosu dan mengitarinya untuk memeriksa apakah dia mengalami cedera atau apakah dia menjadi lebih kurus. Namun, dia baik-baik saja. Satu-satunya hal yang aneh adalah dia menggendong seorang gadis. Wang Fugui tidak tahu apakah pantas memanggil nama Ren Xiaosu di sini, jadi dia hanya memanggilnya sebagai bos. Bagaimanapun, dia menganggap dirinya penjaga toko Ren Xiaosu sekarang. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan dari bisnis itu, semuanya diperoleh untuk Ren Xiaosu. Jiang Wu, yang berada di belakang Wang Fugui, juga ingin bergegas. Namun, dia menghentikan langkahnya hanya setelah beberapa langkah. Di sampingnya, komandan tim penyelamat konsorsium Wang Linlan, berkata sambil tersenyum, Kak, saya tidak pernah menyangka orang yang Anda cari akan benar-benar selamat. Selamat, tapi kenapa kamu baru saja memanggilnya bos? Wang Fugui menjelaskan sambil tersenyum, saya mungkin membawa banyak barang dari barat laut, tapi sebenarnya saya hanya seorang penjaga toko. Orang itu adalah bos kita yang sebenarnya. Wang Linlan memandang Ren Xiaosu dengan heran. Jadi pemuda ini ternyata adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan dagang tersebut. Kalau begitu, dia mungkin harus sering berurusan dengan pemuda ini di masa depan. Siapa yang tidak suka berteman dengan orang kaya? Meskipun Wang Linlan mengendalikan pasukan, masih ada kalanya dia membutuhkan uang. Oleh karena itu, sikap Wang Linlan terhadap Ren Xiaosu menjadi sangat menyenangkan. Ketika tentara yang ingin memeriksa kartu identitas Ren Xiaosu melihat atasannya datang dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Dia menyerah untuk ingin memeriksa identitasnya dan pergi untuk terus mencari korban selamat lainnya. Wang Linlan berkata kepada Wang Fugui sambil tersenyum, kalian bisa beristirahat di sini sekarang. Saya memiliki misi pencarian dan penyelamatan yang lebih penting untuk diselesaikan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Wang Fugui berkata sambil tersenyum, sekarang kita sudah menjemput bos kita harus kembali ke Stronghold 62 untuk menghitung barang. Akan ada lebih banyak peluang bagi kami untuk berinteraksi di masa depan, jadi kami tidak akan menahan Anda lagi di sini. Setelah berbasa-basi, Wang Linlan pergi sambil tersenyum. Ren Xiaosu juga mengucapkan selamat tinggal pada Luo Lan. Meskipun Ren Xiaosu ingin menjaga Luo Lan di sisinya untuk meniru kekuatannya, sangat tidak pantas baginya untuk terlalu banyak berinteraksi dengan Luo Lan saat ini. Terlebih lagi, Luo Lan masih tidak diizinkan meninggalkan kubu konsorsium Wang. Dia harus menunggu hingga keadaan mereda sehingga dia dapat menunjukkan bahwa dia memiliki hati nurani yang bersih. Ren Xiaosu tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, dia memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Wang Tua dan yang lainnya dan juga terlalu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Saat dia melihat kembali ke benteng, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Siapa yang bisa menghapus semua rekaman pengawasan? Bab 615 mengejar. Sebuah bencana telah berakhir dengan kedatangan pasukan konsorsium Wang. Orang-orang yang masih hidup hanya bisa menganggap dirinya beruntung, sedangkan orang mati akan segera dilupakan. Seluruh benteng dipenuhi tanaman merambat yang layu. Tanaman merambat berwarna abu-abu dan dedaunan layu yang tersebar di seluruh tanah membuat Stronghold 61 tampak suram dan sunyi, seperti benteng tersebut adalah reruntuhan yang baru terbentuk. Ren Xiaosu merasa butuh banyak waktu hanya untuk membersihkan tanaman merambat yang mati.
Bagi konsorsium Wang, kerugian terbesar mereka sebenarnya bukanlah fasilitas di kubu, melainkan masyarakat. Di zaman sekarang ini, konsorsium sangat menyadari bahwa produktivitas hanya bisa dicapai dengan tenaga kerja. Saat tanaman merambat menyerang benteng, tidak terlalu merusak fasilitas sama sekali. Bahkan pasokan listrik pun tidak tersentuh dan komunikasi tidak terputus. Meskipun terjadi sedikit kerusakan pada jaringan listrik selama periode tersebut karena kurangnya pemeliharaan, pasokan listrik cadangan segera diaktifkan. Dalam keadaan seperti itu, benteng tersebut tampaknya tidak mengalami kerugian besar dalam hal kerusakan struktural. Namun tak bisa dipungkiri, beberapa ratus ribu orang di Stronghold 61 telah tewas. Orang-orang yang mendukung industri ringan, industri jasa, dan perdagangan di benteng semuanya telah tiada sekarang. Tanpa industri berat, tidak akan ada daya saing inti. Tanpa industri ringan, kehidupan akan menjadi tidak nyaman dan bisnis juga akan menurun. Ren Xiaosu dengan cepat memimpin Wang Fugui dan yang lainnya keluar dari benteng. Dia membawa semua orang kembali ke rumahnya dan membaringkan Zhou Yingsui yang tidak sadarkan diri. Wang Fugui melihat ke halaman rumah kecil dan berkata, "Xiaosu, apakah kamu sudah tinggal di sini selama ini?" Ren Xiaosu berpikir sejenak sebelum berkata, "Ya, tidak juga. Saya telah mengunjungi banyak tempat, seperti kota Loyang, Benteng 73, 74, 63, dan 62. Wang Fugui berpikir, mengapa benteng ini terdengar begitu familiar. Dia ingat dia telah membaca berita buruk tentang benteng-benteng ini di surat kabar. Misalnya, keruntuhan di East Lake di Stronghold 73, serangan nuklir di Stronghold 74, dan pertempuran antara rumah anjing dan Kompi Piro di Stronghold 63. Xiaosu, selain kota Loyang, tempat-tempat yang Anda sebutkan semuanya tampaknya cukup berbahaya. Wang Fugui bertanya dengan prihatin, tidak terjadi apa-apa padamu, kan? Ren Xiaosu menghibur, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Wang Fugui dan Jiang Wu terdiam. Meskipun dia terdengar sangat santai, Wang Fugui entah bagaimana merasa bahwa Ren Xiaosu pasti telah melalui banyak bahaya. Dia bertanya, "Xiaosu, bagaimana kamu bisa bertahan saat itu? Bisa Anda ceritakan tentang hal itu?" Sambil terkekeh, Ren Xiaosu berkata, "Setelah tombak itu menusuk perutku, aku diselamatkan oleh beberapa tembakan besar dari konsorsium Wang yang kebetulan lewat. Merekalah yang pergi ke barat laut untuk membahas pembukaan jalur perdagangan. Pada saat itu, mereka memberitahu saya bahwa tombak itu secara tidak sengaja menembus usus buntu saya, dan organ saya yang lain tidak terluka parah." Aplikasi lampiran. Wang Fugui dan yang lainnya semuanya tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi secara kebetulan? Sebenarnya, Ren Xiaosu memikirkan sesuatu setelah kejadian itu. Mungkin tombak itu menembus usus buntunya hanya karena keinginan Yan Liu Yuan. Tetapi jika itu benar-benar karena dia, reaksi seperti apa yang akan dialami Yan Liu Yuan? Dia memandang Wang Fugui. Ngomong-ngomong, di mana Liu Yuan? Ren Xiaosu mengalihkan pandangannya ke semua orang. Tapi setelah melihat semuanya, dia tidak melihat Yan Liu Yuan dan Xiao Yu. "Wang tua, di mana Liu Yuan dan kakak Xiao Yu?" Wang Fugui terdiam sementara Wang Yuqi dan yang lainnya membuang muka. Ren Xiaosu bertanya lagi, "Wang tua, tolong jawab saya. Di mana Liu Yuan dan kakak Xiao Yu?" Seperti ini. Jiang Wu menjelaskan, "Saat kami tersapu banjir, kami tidak bersama Yan Liu Yuan dan Xiao Yu. Saya hanya punya waktu untuk menyatukan orang-orang ini dengan cabang plum yang saya buat. Arusnya sangat deras dan kami hanyut dalam sekejap mata. Kami tidak dapat menyelamatkan mereka berdua." Jiang Wu masih merasa sedikit tidak enak karenanya. Ren Xiaosu terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Mes. Jiang, kamu sudah melakukannya dengan baik. Tidak perlu merasa bersalah." Sejujurnya, Ren Xiaosu merasa sedikit beruntung karena begitu banyak orang yang berhasil bertahan hidup. Dia menenangkan dirinya dan berkata sambil tersenyum, "Saya yakin mereka pasti masih hidup, tapi hanya saja kita tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Saya telah menerbitkan sesuatu di surat kabar Hope Media. Jika Liu Yuan melihatnya, dia pasti akan bergegas ke Stronghold 61.
Wang Fugui buru-buru berkata sambil tersenyum, ya, benar. Anak seperti Liu Yuan sangat pintar, jadi dia pasti selamat. Saat itu, samar-samar saya melihat mereka di tepi pantai, dan sepertinya mereka tidak terancam banjir. Namun, saya tidak melihat dengan jelas, jadi saya juga tidak bisa memastikannya. Bagaimana dengan Yang Xiaojin? Ren Xiaosu bertanya, saya tahu dia baik-baik saja saat itu karena dia cukup jauh dari air banjir. Apakah kalian bertemu dengannya lagi setelah itu? Wang Tua berkata dengan canggung, kami juga belum melihatnya. Tapi karena dia baik-baik saja, kamu pasti bisa bertemu dengannya lagi suatu hari nanti. Pada saat ini, Ren Xiaosu masih tidak menyadari bahwa Yang Xiaojin telah menuju ke hilir sungai untuk mencarinya seperti orang gila setelah dia ditombak. Ketika dia menyadari kemungkinan menemukannya terlalu kecil, dia selanjutnya memburu musuh. Musuh itu adalah Han Yang, dan dia adalah manusia super konsorsium Zong yang menusuk perut Ren Xiaosu dengan tombak. Dia mengejar Han Yang sampai ke kaki Gunung Guan, membuatnya putus asa sebelum menembaknya hingga mati. Oh ya, Ren Xiaosu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana kabarmu selama periode ini? Wang Tua, sepertinya kamu dan petugas Wang itu dekat. Saat ini, seseorang mengetuk pintu depan. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Siapa yang mengetuk pintu saat ini? Ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat penjahat agung datang berkunjung. Pria itu dengan kasar masuk ke rumah Ren Xiaosu. Saat dia melihat Wang Fugui, dia berkata dengan gembira, kamu adalah Wang Fugui, bukan? Saya baru saja memulihkan komunikasi dengan Benteng 178 dan menemukan Anda masih hidup. Selamat. Ren Xiaosu mengangkat alisnya. Penjahat hebat, apa yang kamu lakukan di sini? Saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Tidak bisakah aku datang karena aku ada waktu luang? Penjahat agung duduk di kursi dan memutuskan untuk memaksakan dirinya di sini. Ren Xiaosu tidak punya pilihan selain memperkenalkannya pada Wang Fugui. Ini adalah agen intelijen dari Benteng 178. Dia sebelumnya bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen di wilayah konsorsium Zong. Setelah konsorsium Zong dihancurkan, dia datang ke dataran tengah. Xiaosu, Wang Fugui tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia mendengar ini. Saya mendengar dari Zhang Xiaoman bahwa Anda telah berpartisipasi dalam perang itu dan secara pribadi membalaskan dendam. Kami semua, pasti sangat berbahaya, kan? Itu tidak berbahaya, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Tentu saja dia hanya akan menyebutkan sisi positifnya dan tidak mengungkit sisi negatifnya sama sekali. Karena itu semua sudah berlalu, dia tidak boleh membiarkan Wang Tua dan yang lainnya mengkhawatirkannya. Pada saat yang sama, Ren Xiaosu bahkan memberikan peringatan pada penjahat agung untuk menghentikannya mengoceh yang tidak masuk akal. Namun, penjahat agung mengabaikannya. Dia menyela, kalian mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi perang itu tragis dan menggemparkan. Ren Xiaosu memenangkan sebagian besar perwira dan prajurit kami di Benteng 178. Di sebelah Qin Sheng, yang menguping pembicaraan, memiliki kilatan di matanya. Orang-orang ini akhirnya mensubscribe channel Dongeng Donghua. Menyebutkan sesuatu yang ingin dia dengar. Sebelumnya, hubungan antara Ren Xiaosu dan Benteng 178 merupakan misteri yang membingungkan penunggang muda ini. Kedengarannya sudah waktunya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Bab 616. Apakah kamu orang seperti itu? Pada saat ini, penjahat agung bertanya kepada Ren Xiaosu, saya dengar kamu pergi ke benteng untuk menyelamatkan seseorang. Tahukah Anda bagaimana tanaman merambat itu mati? Bisakah Anda mengungkapkan sesuatu tentang hal itu? Ren Xiaosu dengan tenang berkata, saya juga tidak tahu. Tepat setelah saya masuk, sebatang pohon anggur melingkari kepala Zhou Yingsui. Dia jatuh pingsan setelah itu, dan saya harus segera membawanya untuk bersembunyi. Ketika Ren Xiaosu mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi di benteng, penjahat agung mulai mengutuk dalam hati. Sungguh dia akan percaya itu. Dengan amarah Ren Xiaosu, sudah cukup baik bahwa dia tidak mencabut seluruh tanaman merambat, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja. Penjahat agung mencemooh, kamu bersembunyi. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang seperti itu? Ren Xiaosu menoleh ke arah Wang Fugui.
Abaikan dia, Wang Tua. Lanjutkan ceritamu. Wang Tua berkata, setelah kami terhanyut oleh banjir, Jiang menemukan peluang di tengah perjalanan dan membawa kami kembali ke pantai. Belakangan, kami tinggal bersama pengungsi di pegunungan untuk sementara waktu, namun kami benar-benar tidak dapat melewati hari-hari terisolasi dari dunia. Setelah itu, kami berpikir untuk memulai bisnis dengan uang dan obat-obatan yang Anda tinggalkan. Setidaknya, kami masih memiliki sejumlah uang ketika kami bertemu Anda lagi di masa depan. Wang Tua melanjutkan, kami pergi ke markas konsorsium Wang dan membeli beberapa barang yang tidak tersedia di barat laut. Kemudian kami memindahkan mereka ke barat laut dan bertemu Zhang Xiaoman pada hari pertama kedatangan kami. Ketika saya mengetahui bahwa Anda masih hidup, saya langsung ingin kembali ke Central Plains. Namun, dia berkata bahwa dia punya metode untuk menemukanmu. Ren Xiaosu tercengang. Metode apa? Wang Tua melirik ke arah Ren Xiaosu dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, dia berkata bahwa mereka akan mengirim orang-orangnya untuk mencarimu di benteng manapun yang berada dalam masalah. Namun, tampaknya mereka tidak dapat menemukan Anda bahkan setelah mengirim seseorang ke Stronghold 74. Zhang Xiaoman bahkan mengklaim bahwa Su Xianchu lah yang mengajarinya metode ini. Penjahat agung berkata dari samping, saya adalah orang yang dikirim Wang Fengyuan ke Stronghold 74. Tebakan Su Xianchu benar. Pada saat saya mengetahui keberadaannya, dia sudah berada di Stronghold 74. Terlebih lagi, lihat bagaimana Stronghold 61 berakhir. Ren Xiaosu langsung terdiam. Apa-apaan? Dia menyela penjahat agung, jangan berkata apa-apa lagi untuk saat ini. Penjahat agung terdiam. Wang Fugui berkata sambil menghela nafas, saat kami tidak mendengar kabar apapun tentangmu, aku membawa semua orang kembali ke dataran tengah dan bahkan mengangkut banyak barang kembali. Berkat Zhang Xiaoman kami dapat menyelesaikan kesepakatan dengan sukses kali ini. Namun dia memberanikan diri memberi kami barang senilai beberapa juta yuan secara kredit. Apakah itu akan mempengaruhinya? Penjahat agung merasa geli. Tidak, kamu tidak perlu khawatir. Zhang Xiaoman melakukan hal yang benar kali ini. Wang Tua, tahukah kamu siapa pemuda di depanmu? Wang Fugui terkejut dengan pertanyaan itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Ren Xiaosu? Penjahat agung berkata dengan penuh konspirasi, inilah calon komandan benteng 178 kita. Tahukah Anda apa maksudnya? Setelah Komandan Zhang pensiun, Ren Xiaosu akan mengambil alih sebagai komandan. Kalau begitu, apa gunanya menaruh barang secara kredit jika itu menyangkut urusan calon komandan kita sendiri? Bukankah begitu? Wang Fugui dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka telah tinggal selama beberapa waktu di barat laut, tidak ada seorang pun yang akan memberitahu mereka hal seperti itu. Apakah kamu serius? Wang Fugui bertanya kepada penjahat agung, dia calon komandan benteng 178. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Penjahat agung menjawab. Apakah menurut Anda ada orang yang bisa membeli barang senilai beberapa juta yuan secara kredit dari benteng 178 kita hanya dengan memberi nama? Wang Fugui akhirnya mengerti mengapa semua orang di barat laut bersikap begitu antusias terhadapnya. Hal ini juga menjelaskan keramahan dan kemurahan hati Zhang Xiaoman. Saat barang diangkut keluar gudang, petugas gudang pun sangat ramah padanya. Dia terus memanggilnya sebagai saudara Wang dan berkata dia berharap Wang Fugui akan sering datang ke barat laut untuk mengembangkan bisnisnya dan mencapai kesuksesan yang gemilang. Dia bertanya-tanya mengapa Zhang Xiaoman memiliki otoritas yang begitu besar. Baru sekarang dia menyadari status Ren Xiaosu telah berubah. Wang Tua menatap Ren Xiaosu dengan heran. Tidak heran Zhang Jinglin tinggal di kota kami selama bertahun-tahun. Jadi kamu miliknya. Wajah Ren Xiaosu menjadi gelap. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mempunyai hubungan darah dengannya. Penjahat hebat hanya menggertak kalian semua, jadi jangan menganggapnya serius. Namun, penjahat agung tidak akan mempedulikan hal itu. Yang dia inginkan hanyalah memastikan masalah ini terkonfirmasi, apapun yang terjadi. Jika dia dapat mempengaruhi Ren Xiaosu melalui Wang Fugui dan yang lainnya, yang sudah seperti keluarga baginya, itu akan lebih baik di masa depan.
Qin Sheng, yang menguping di sebelah, akhirnya dapat memastikan bahwa Ren Xiaosu benar-benar adalah komandan benteng 178 berikutnya. Dia bahkan tipe orang yang menolak peran tersebut meskipun semua orang menginginkan dia menjadi orangnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia mengangkat telepon satelit di sebelahnya dan menelepon gurunya, Li Tua. Ketika panggilan tersambung, dia dengan belak-belakan berkata, "Guru, saya telah mengkonfirmasi identitas Ren Xiaosu. Ini tidak sesederhana yang kita duga." "Apa maksudmu?" Li Tua tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Qin Sheng menjelaskan, dia jelas bukan manusia super yang beroperasi sendiri. Dia berbeda dari serigala penyendiri lainnya. "Ya, aku tahu dia punya pembantu." Li Tua berkata dengan tidak sabar, "Bisakah kamu mengatakan semuanya tanpa jeda di antara setiap kalimat?" Qin Sheng berkata tanpa daya, dia adalah pewaris benteng 178. Sepertinya seluruh benteng 178 diam-diam mengakui hal ini, tapi sepertinya dia tidak ingin kembali ke barat laut. "Jadi, Guru, Anda harus siap secara mental. Bahkan jika dia benar-benar orang yang kita cari, dia mungkin tidak menerimanya." Sebelumnya, pertimbangan Li Tua adalah bagaimana jika Zhang Qingqi dan yang lainnya tidak menerima Ren Xiaosu padahal ternyata dialah yang mereka cari. Namun kini, kondisi itu tiba-tiba berubah. Sebaliknya, mereka seharusnya khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika Ren Xiaosu tidak menerimanya. Li Tua bertanya dengan hampa, "Apakah kamu benar-benar yakin?" "Ya, dan menurutku dia tidak perlu bertindak untuk kita." Qin Sheng berkata, "Tetapi, Guru, saya pikir ini mungkin juga merupakan hal yang baik. Setelah lebih banyak berinteraksi dengan Ren Xiaosu baru-baru ini, saya menyadari kekuatan tempurnya mungkin di luar imajinasi kita. Dulu, kami mengira dia tidak akan sekuat kami. Atau lebih tepatnya, semua penunggang merasa bahwa sebagian besar manusia super yang telah membangkitkan kekuatan mereka secara alami di dunia ini lebih lemah dari kita, kecuali beberapa individu. Namun, Ren Xiaosu kemungkinan besar adalah salah satu dari sedikit itu. Guru, Anda seharusnya juga mendengar tentang tanaman merambat di Stronghold 61. Dia berhasil muncul tanpa cedera setelah dia masuk ke dalam. Selain itu, saya curiga dia pasti terlibat dengan bagaimana tanaman merambat itu layu." Li Tua berkata sambil menghela nafas, "Baiklah, saya mengerti. Aku perlu memberitahu para penunggang lainnya tentang hal ini." Pada saat ini, Ren Xiaosu menoleh dan menatap Jiang Wu, yang berdiri di satu sisi. Selama beberapa bulan terakhir, sikap Jiang Wu menjadi lebih pendiam. Saat ini, ketika semua orang sedang berbicara, dia hanya mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum dan tidak menyela mereka. Namun, dia terus menatap Ren Xiaosu. Tetapi ketika Ren Xiaosu kembali menatapnya, dia menghindari kontak mata. Bab 617. Sudah dewasa. Ren Xiaosu melihat lagi Wang Yuqi dan yang lainnya. Mereka memang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan beberapa bulan lalu. Wajah mereka saja yang mengungkapkan hal ini, karena mereka terlihat sedikit lebih kecoklatan dan sedikit lebih kasar dari sebelumnya. Ketika mereka tersenyum, mereka tampak jauh lebih percaya diri, tidak seperti sikap lemah yang mereka gambarkan sejak mereka masih pelajar. Lagi pula, anak-anak ini dulunya adalah siswa yang hanya tahu cara belajar, dan saat itu mereka semua hanya fokus untuk masuk universitas. Bahkan Wang Dalong, yang sebelumnya tidak berakal sehat, juga menjadi jauh lebih dewasa. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian sudah banyak berubah." Di sampingnya, Wang Tua berkata sambil tersenyum, "Ya. Kami bertemu bandit di awal perjalanan kami, tapi itu semua berkat Nona Jiang, Wang Yuqi, siswa laki-laki lainnya. Serta mesin nano yang Anda berikan kepada mereka sehingga kami berhasil membuat bandit-bandit itu melarikan diri karena ketakutan. Itu juga alasan mengapa saya berani memulai bisnis dagang untuk mengangkut barang ke barat laut. Itu hebat." Ren Xiaosu menepuk bahu Wang Yuqi. Lagi, dan waktu respons masih dalam kisaran yang dapat saya terima. 2 teman sekelas kami masih dapat merasakan penundaan saat mengoperasikannya.
Namun menurut kami mereka dapat segera meningkatkan kecepatan sinkronisasi untuk mencapai tingkat penundaan yang dapat diabaikan. Ren Xiaosu mengangguk. Sepertinya itu benar seperti dugaannya. Alasan mengapa konsorsium Li berani mengirimkan para pengungsi dengan tingkat sinkronisasi yang tinggi tersebut ke kematiannya adalah karena tingkat sinkronisasi tersebut dapat ditingkatkan melalui pelatihan setelahnya. Ini juga menjelaskan sesuatu. Ini membuktikan bahwa konsorsium Li memang memperlakukan para prajurit nano pengungsi itu sebagai umpan meriam saat itu. Mereka hanyalah subjek uji mesin nano. Ren Xiaosu tersenyum dan bertanya, apakah kalian takut saat melawan para bandit? Ya, aku agak takut saat itu. Seorang siswa laki-laki tersenyum dan berkata, tetapi ketika saya memikirkannya, saya menyadari bahwa itu adalah apa yang telah Anda lakukan untuk kami di masa lalu. Karena kamu tidak takut, kami juga tidak perlu takut. Selain itu, kami masih memiliki tugas untuk melindungi semua orang di sini. Ren Xiaosu meliriknya, lalu menatap seorang siswi yang terus-menerus memperhatikannya. Dia terkekeh dan berkata, lindungi semuanya. Atau maksudmu melindungi seseorang? Kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Tampaknya hubungan pasangan ini sudah bukan rahasia lagi. Ini cukup normal. Seperti kata pepatah, cinta sejati ditemukan dalam kesulitan. Setelah kelompok remaja ini melalui begitu banyak kesulitan dan situasi putus asa, mereka secara alami akan mengembangkan perasaan satu sama lain seiring berjalannya waktu. Ren Xiaosu bertanya lagi, apakah kalian masih melanjutkan studimu? Ya, jawab Wang Yuqi. Saat kami masih tinggal di pegunungan, bukan berarti kami tidak sanggup menanggung beratnya isolasi dari dunia luar. Namun Paman Fugui merasa sayang sekali jika kami tidak mempunyai kesempatan untuk belajar lagi. Itu sebabnya dia membawa kami pergi dari pegunungan untuk melihat apakah kami dapat menghasilkan lebih banyak uang. Dia juga ingin melihat apakah ada universitas di wilayah barat laut tempat kami dapat melanjutkan studi. Ren Xiaosu sadar. Jadi ternyata Wang Tua masih tetap bijaksana. Dia merasa Wang Tua telah melakukan hal yang benar mengenai hal ini. Saat Ren Xiaosu sedang mengobrol dengan para siswa, penjahat agung mengambil kesempatan untuk membaca garis tangan untuk Wang Tua. Dia bertanya pada Wang Tua, berapa umurmu tahun ini? Wang Fugui menjawab sambil tersenyum, umurku 46. Kalau begitu, kamu sedikit lebih muda dariku. Umurku 52 tahun. Kenapa aku tidak memanggilmu dengan sebutan kawan? Kedengarannya lebih dekat, kata penjahat agung sambil tersenyum sambil memegang tangan Wang Fugui. Wang Fugui tidak menolaknya. Penjahat agung melanjutkan, berdasarkan telapak tangan Anda, saya pikir Anda memiliki seorang putra ketika Anda masih berusia awal 30-an. Anda baru berusia 32 tahun ketika putra Anda lahir, bukan? Wang Fugui terkejut. Bagaimana kamu tahu? Haha, penjahat agung menunjuk ke spanduk putihnya yang bertuliskan, pandangan jauh ke depan, di atasnya. Saya seorang peramal, jadi tentu saja saya mengetahui hal-hal seperti itu. Semuanya tertulis di telapak tanganmu. Oh, jadi kamu seorang master. Maaf atas sikap tidak hormatnya. Wang Fugui sedikit bingung, jadi dia bertanya, tapi bukankah Anda seorang agen intelijen? Ahem, pengumpulan intelijen hanyalah pekerjaan sampinganku, jelas penjahat agung. Meramal nasib adalah pekerjaan utama saya. Kalau begitu, kakak, bisakah kamu membaca peruntunganku dan memberitahuku bagaimana akhir hidupku nanti? Wang Fugui bertanya. Ketika penjahat agung mampu menyatakan usia putranya secara akurat, Wang Fugui sedikit yakin. Penjahat hebat mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, masa depanmu tidak terlalu bagus. Dataran tengah adalah tempat yang berbahaya bagi Anda. Jika Anda ingin sukses, Anda harus menuju ke utara. Namun utara masih bukan pilihan terbaik yang Anda miliki. Anda harus menuju barat laut karena di sanalah barat laut sejahtera berada. Wang Fugui merenungkan hal ini. Tentu saja itu pasti wilayah barat laut yang sejahtera. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi kaya ketika Ren Xiaosu sudah menjadi komandan yang ditunjuk untuk mengambil alih barat laut? Penjahat agung melanjutkan, karakter Wang juga cukup aneh dalam geomansi. Meskipun Wang awalnya dimaksudkan untuk menggambarkan sikap seorang raja, terlalu banyak orang yang menggunakan nama itu sebagai nama keluarga mereka.
Hal ini pada gilirannya melemahkan disposisinya. Namun jika kamu menambahkan goresan padanya dan mengubah karakternya menjadi Yu, itu akan melengkapi nama pemberianmu, Fugui. Jika tidak, nama belakang Anda sama sekali tidak cocok dengan nama asli Anda. Tahukah Anda di mana terdapat banyak batu giok? Barat laut. Penjahat agung sudah mulai berbicara omong kosong. Bagaimanapun, inti idenya hanyalah membuat Wang Fugui pergi ke barat laut. Jika Wang Fugui dan keluarganya memutuskan untuk pergi ke barat laut, apakah Ren Xiaosu masih ingin tinggal di Central Plains sendirian? Itu tidak mungkin. Karena dia tidak bisa meyakinkan Ren Xiaosu, dia hanya perlu membujuk Wang Fugui terlebih dahulu. Begitu Wang Fugui melakukan perjalanan lagi ke barat laut, sejumlah besar barang sudah disiapkan untuk mengikatnya pada perdagangan ini. Dia tidak perlu membayar barangnya di muka dan hanya bisa memperhitungkan biayanya setelah menjual semuanya. Sejujurnya, Benteng 178 benar-benar kaya akan mineral dan biji. Ini bukanlah sesuatu yang kurang dari mereka sedikit pun. Akhirnya, mereka mulai berbagi anekdot ramalan sambil berbicara. Penjahat agung membual, ketika saya masih muda, saya dipuja oleh banyak wanita muda karena keterampilan meramal nasib saya. Aku sangat ahli dalam hal itu. Wang Fugui berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu pasti sangat beruntung dengan wanita. Kamu pasti seorang playboy ketika kamu masih muda, kan? Tidak, The Great Hoodwinker menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di bidang pekerjaan kami tidak diizinkan menjalin hubungan dengan klien kami. Di dekatnya, Ren Xiaosu, yang telah lama mendengarkan, mencibir, mengapa tidak? Apakah Anda menjalankan bisnis pemakaman? Penjahat hebat tidak bisa berkata-kata. Ren Xiaosu berkata kepada Wang Fugui, jangan dengarkan BS-nya. Pekerjaan sampingannya adalah mengumpulkan intelijen. Itu pekerjaan utamanya. Begitulah cara dia mengetahui usia Wang Dalong. Tunggu, tidak, dia bisa saja mengetahuinya dari Zhang Jinglin. Ketika dia menanyakan umurmu, itu agar dia bisa menentukan kapan kamu memiliki Wang Dalong setelah mengurangkan umurnya dari umurmu. Wang Fugui tercerahkan. Sementara itu, penjahat agung berkata dengan putus asa dari dekat, meskipun kamu adalah komandan masa depan, kamu tidak bisa membocorkan rahasia dagangku sesukamu. Cukup, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, saya tahu mengapa Anda mencoba menipu dia. Anda hanya ingin saya kembali ke barat laut, bukan? Tapi saya akan tetap mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Sebenarnya, aku sangat bersyukur kalian semua menganggapku tinggi. Jika Anda benar-benar merasa saya cocok, saya mungkin akan kembali ke sana suatu hari nanti ketika saya sudah merasa siap. Tapi itu pasti tidak akan terjadi sekarang. Penjahat hebat tersenyum. Hanya itu yang perlu saya dengar. Bab 618. Strategi Konsorsium Wang. Dia menempatkan Wang Fugui dan yang lainnya di rumah yang dibeli Zhou Yingsui. Karena Zhou Yingsui telah membeli banyak rumah, akan sia-sia jika tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Ren Xiaosu merasa bahwa impian Zhou Yingsui untuk menjadi investor real estate seharusnya hancur ketika tanaman merambat menyerang benteng tersebut. Setelah menempatkan Wang Tua dan yang lainnya, Ren Xiaosu kembali menjaga Zhou Yingsui. Dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Jika pelayan ini berhasil mengendalikan energi yang diterima tanaman merambat dari mengorbankan seluruh benteng, Zhou Yingsui mungkin akan sangat membantunya di masa depan. Namun, dia sudah menunggu selama 3 hari. Setelah 3 hari, Ren Xiaosu masih belum melihat tanda-tanda pemulihan Zhou Yingsui. Namun, Ren Xiaosu tidak terburu-buru. Setelah 3 hari berlalu, wajah Zhou Yingsui masih bersinar sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Lagi pula dia harus tinggal di kota Stronghold 61 untuk beberapa waktu. Menurut Wang Tua dan yang lainnya, keberadaan Yan Liu Yuan dan Xiao Yu masih belum diketahui. Namun, Ren Xiaosu merasa jika Yan Liu Yuan tidak mengalami luka fatal, air banjir mungkin tidak akan membunuhnya karena dia mampu memanipulasi keberuntungan dan kutukan. Jadi dia harus menunggu lebih lama di Stronghold 61. Selama Yan Liu Yuan melihat kata-kata itu di surat kabar Hope Media, dia pasti akan datang ke Stronghold 61 untuk mencarinya.
Adapun Yang Xiaojin, dia hanya bisa memikirkan cara berbeda untuk menemukannya setelah bersatu kembali dengan Yan Liuyuan. Bagaimanapun, Yang Xiaojin tidak menghabiskan cukup waktu dengan Yan Liuyuan, Xiaoyu, dan yang lainnya, jadi dia tidak mungkin mendengar ungkapan itu sebelumnya. Ren Xiaosu sudah tahu dialah orang yang tepat untuknya. Selama dia masih hidup, mereka pasti akan bertemu lagi. Namun yang mengejutkan Ren Xiaosu sebenarnya adalah reaksi konsorsium Wang pasca bencana di Stronghold 61. Bencana tersebut telah membawa kerugian yang tak terukur bagi konsorsium Wang, namun mereka tiba-tiba mengumumkan bahwa Stronghold 61 telah mengatasi krisis tersebut saat wawancara dengan Hope Media. Mereka sekarang merekrut penduduk baru untuk benteng tersebut, dan siapapun dari aliansi benteng dapat datang ke sini untuk tinggal dan menetap dalam jangka panjang. Meskipun detailnya dirangkum seluruhnya dalam satu kalimat, berita ini memenuhi seluruh halaman depan surat kabar Hope Media hari itu. Konsorsium Wang tidak menyatakan persyaratan apapun atau menyebutkan orang seperti apa yang bisa datang ke sini untuk menetap. Mereka bahkan mengatakan akan memberikan sejumlah uang untuk membantu masyarakat hidup dan mengatur pekerjaan yang cocok bagi mereka berdasarkan kemampuan mereka. Ren Xiaosu tercengang saat melihat berita ini. Dia segera memikirkan trik kotor yang digunakan konsorsium Wang terhadap konsorsium Zhou. Saat itu, banyak pengungsi konsorsium Zhou yang mengungsi ke pegunungan untuk membudidayakan ulat sutra setelah konsorsium Wang sengaja mulai membeli sutra dengan harga tinggi. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja di pabrik konsorsium Zhou dan mempengaruhi produktivitas mereka. Dan sekarang, siapa yang paling tergoda setelah membaca berita ini? Penghuni kubu konsorsium Zhou dan Kong? Tentu saja tidak. Di satu sisi, penduduk konsorsium Zhou dan Kong tidak diperbolehkan masuk dan keluar benteng dengan bebas. Di sisi lain, mereka juga menjalani kehidupan yang baik bersama keluarga dan teman-teman di markas mereka sendiri. Jadi siapa yang ingin meninggalkan tempat yang mereka kenal? Namun, berita ini memiliki arti berbeda bagi para pengungsi. Ren Xiaosu tahu persis betapa orang-orang itu sangat ingin menjadi penduduk benteng karena dia juga dulu seperti itu. Saat ini, kesempatan untuk menjadi penduduk benteng tersaji di hadapan mereka dan dalam jangkauan mereka. Bahkan jika tragedi tanaman merambat terjadi di sini belum lama ini, bukankah tanaman merambat sudah mati? Ancaman yang sudah mati bukan lagi sebuah ancaman. Berapa banyak pengungsi yang diperlukan untuk memenuhi benteng yang dulunya dihuni oleh beberapa ratus ribu penduduk? Apalagi, konsorsium Wang bahkan sengaja mengumumkan rencana ini di surat kabar Hope Media yang memiliki oplah tertinggi. Hanya perlu beberapa hari untuk melihat efeknya. Segera, para pengungsi dari pabrik di sekitar markas konsorsium Zhou mulai melarikan diri ke utara. Tidak terkecuali di konsorsium Kong. Dalam seminggu, banyak pabrik konsorsium Zhou dan Kong yang terhenti. Akibatnya, markas mereka bahkan menghadapi kekurangan sayuran dan makanan olahan, sementara para tukang daging juga bergegas ke markas konsorsium Wang bersama keluarga mereka. Mereka takut kehilangan kesempatan menjadi penghuni benteng jika terlambat. Ren Xiaosu menyaksikan ini dari kota dengan diam-diam. Hanya dalam satu minggu, hampir 20.000 orang datang ke Stronghold 61 dan diubah menjadi penghuni benteng setelah melalui pemeriksaan latar belakang. Yang membuat Ren Xiaosu sedikit terdiam adalah semua pelayan di kedai di kota juga telah pindah ke benteng. Saat ini, pelanggan harus pergi ke dapur untuk mengambil sup daging domba sendiri karena tidak ada lagi pelayan yang menyajikannya. Untungnya, koki itu tidak pergi. Kalau tidak, pengunjung tetap di kedai itu akan memasak makanan mereka sendiri. Selain itu, orang-orang dari kubu konsorsium Wang mendekati Ren Xiaosu dan yang lainnya. Mereka mengira mereka adalah pengungsi lokal di sini, jadi mereka bertanya dengan ramah apakah mereka ingin pindah ke benteng tersebut. Ren Xiaosu dengan sopan menolak mereka dengan mengatakan dia tidak bisa beradaptasi dengan gaya hidup di benteng setelah dibesarkan di kota. Karena tak mau pindah ke kubu, orang-orang di kelompoknya pun menolak tawaran tersebut. Tidak ada yang perlu disesali. Bagaimanapun, mereka berbeda dari pengungsi sebenarnya sekarang. Mereka merasa tidak akan lebih baik jika tinggal di kubu pertahanan. Tetapi meskipun Ren Xiaosu tidak ingin pindah ke benteng tersebut, para pengungsi lain di kota telah pergi.
Kali ini, Ren Xiaosu membeli selusin rumah halaman bata yang tersisa di kota dalam satu kali kejadian. Karena para eskuire sedang terburu-buru untuk pindah ke benteng, mereka tentu saja tidak punya alasan untuk mempertahankan halaman rumah di kota. Selanjutnya, mereka harus pindah ke benteng secepat mungkin. Kalau tidak, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan tempat di kubu. Jadi, halaman rumah semuanya dijual dengan harga murah. Ketika Zhou Yingsui membeli rumah tersebut, dia membayar rata-rata 30.000 yuan untuk setiap rumah. Tetapi ketika Ren Xiaosu membelinya, harganya hanya 5.000 yuan per pop. Saat kesepakatan dibuat, Wang Fugui bertanya-tanya, "Xiaosu, mengapa kamu membeli begitu banyak rumah pekarangan di dekat benteng yang baru saja mengalami bencana? Tidak ada yang akan datang ke sini untuk tinggal." "Oh, jangan khawatir, akan ada." Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, "Akan ada banyak sekali orang yang datang ke sini untuk tinggal. Wang tua, kami juga pengungsi, jadi jangan meremehkan antusiasme para pengungsi ketika mereka mendapat kesempatan untuk pindah ke benteng. 99% orang di dunia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menduduki posisi lebih tinggi dalam hierarki. Jika mereka bisa menjadi penduduk benteng, itu berarti peluang untuk menghasilkan uang dan menjalani kehidupan yang lebih baik." Wang Fugui bertanya lagi, "Lalu mengapa tidak membayar dengan uang yang saya simpan untuk kita? Konsorsium Wang telah membayar saya untuk sejumlah barang ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan lebih dari 1 juta yuan dalam satu transaksi." "Tidak apa-apa." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya masih punya uang di sini. Ngomong-ngomong, catat nomor rekening ini. Anda dapat menggunakan uang di dalamnya untuk mendanai bisnis. Apapun yang terjadi, Anda harus terus menjalankan bisnis. Bagaimanapun, kami memiliki keluarga besar yang harus dinafkahi. Di masa depan, jika Wang Yuqi dan yang lainnya melanjutkan studi, mereka juga perlu mengeluarkan uang." Wang Fugui menuliskan nomor rekeningnya dan bertanya, "Xiaosu, berapa banyak yang kamu punya di sana? Apakah Anda punya cukup uang untuk dibelanjakan?" Wang tua berpikir bahwa karena dia telah menghasilkan uang melalui bisnis ini, dan uang itu juga milik Ren Xiaosu, dia tidak boleh membiarkan Ren Xiaosu menderita lagi. Pada akhirnya, Ren Xiaosu berpikir sejenak. "Saya pikir masih ada sekitar 10 juta yuan di dalamnya." Bab 619. Konsorsium Zhou dan Kong yang bermasalah. Setelah berpikir panjang, Ren Xiaosu masih merasa bahwa konsorsium Wang, konsorsium Zhou, dan konsorsium Kong tidak cocok untuk Wang Yuqi dan siswa lainnya untuk melanjutkan studi. Tempat paling cocok bagi mereka adalah Universitas Qinghe di kota Loyang. Dengan tindakan konsorsium Wang ini, konsorsium Zhou, konsorsium Kong, dan bahkan perusahaan Piro serta konsorsium kecil lainnya akan terkena dampaknya. Hanya para pengungsi yang tinggal di luar kota Loyang yang paling sedikit terkena dampaknya. Para pengungsi di kota Loyang bahkan tidak tertarik untuk menjadi penduduk benteng. Ren Xiaosu harus mendekati Qin Sheng untuk mengatur agar Wang Yuqi dan yang lainnya mendaftar di Universitas Qinghe. Dia bertanya pada Qin Sheng, "Benarkah ada orang yang bisa masuk ke Universitas Qinghe?" Tentu saja, Qin Sheng mengangguk dan berkata, "Mengapa? Wang Yuqi dan yang lainnya ingin kuliah. Tapi aku tidak bisa mengambil keputusan, tapi aku bisa meminta guruku untuk mengajukan izin yang diperlukan untuk mereka. Namun jika mereka ingin masuk Universitas Qinghe, mereka harus mengikuti ujian masuk. Pendaftaran musim semi akan segera dimulai. Mungkin sulit bagi mereka untuk lulus ujian karena mereka tidak menghadiri kelas tambahan yang diadakan di luar kota." Ren Xiaosu memandang Wang Yuqi dan yang lainnya. "Waktunya sangat ketat. Apakah kalian pikir kalian bisa lulus ujian?" Wang Yuqi tersenyum percaya diri dan berkata, "Kami tidak pernah ketinggalan dalam pelajaran kami, jadi tidak perlu menghadiri kelas tambahan apapun. Namun, Saudara Xiaosu, kami tidak ingin masuk universitas lagi. Kami hanya ingin tetap di sini dan membantu. Walaupun kita tidak kuliah, kita tetap bisa belajar sendiri. Selain itu, Paman Fugui membutuhkan bantuan. Dia tidak bisa menangani para bandit sendirian." Ren Xiaosu menasihatinya sambil tersenyum, "Karena kalian mampu lulus ujian, kalian harus melanjutkan studi. Jangan khawatir tentang para bandit."
Kita bisa meminta Zhang Xiaoman mengirim beberapa orang untuk mengawalnya. Pendidikan institusional masih lebih baik daripada harus mempelajari semuanya sendiri secara perlahan. Ren Xiaosu selalu serius dalam belajar. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke universitas dan melanjutkan studinya. Wang Yuqi dan yang lainnya semuanya adalah calon muda yang baik yang tidak boleh menyia-nyiakan bakat mereka. Di samping mereka, penjahat agung buru-buru berkata sambil tersenyum, benar, Zhang Xiaoman dapat mengirim orang untuk mengawal Bro Fugui. Jika bandit-bandit itu tidak bermarkas di wilayah konsorsium Wang, kami bahkan dapat mengirimkan pasukan untuk melenyapkan mereka. Jika konvoi Wang Fugui dikawal oleh pasukan Benteng 178, bukankah mereka akan diakui sebagai pedagang resmi Benteng 178? Kalau begitu, siapa yang begitu bodoh hingga menyinggung Wang Fugui di masa depan? Dengan kemampuan Wang Fugui, dia bahkan bisa memonopoli seluruh jalur perdagangan barat laut. Pada saat ini, semakin banyak pengungsi yang pindah ke Stronghold 61. Beberapa media kecil mulai menindaklanjuti masalah ini dengan memberitakannya. Misalnya, mereka mewawancarai penghuni benteng baru dan menanyakan perasaan mereka dan apakah konsorsium Wang telah mempersulit mereka. Para pengungsi ini dengan suara bulat menyatakan bahwa konsorsium Wang sungguh luar biasa. Mereka tidak menyangka akan mendapat kesempatan menjadi warga kubu suatu saat nanti. Selain itu, pekerjaan yang diatur oleh konsorsium Wang untuk mereka jauh lebih mudah daripada bekerja di pertambangan seperti sebelumnya. Mereka telah memutuskan untuk menetap di sini selama sisa hidup mereka. Konsorsium Wang tidak hanya memberi mereka pekerjaan tetapi juga menggaji mereka dengan baik. Rasanya seperti membeli bangkai dengan 1000 tael perak. 20.000 pengungsi yang pertama kali pindah ke benteng ini adalah bangkai yang dibeli oleh konsorsium Wang dengan sejumlah besar uang. Konsorsium Zhou dan Kong juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan para pengungsi di wilayah mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa melakukan hal yang lebih baik selain menawarkan para pengungsi kesempatan untuk menjadi penduduk yang tinggal di kubu? Tentunya mereka tidak bisa membiarkan pasukannya menjaga para pengungsi setiap hari seperti mereka adalah tahanan, bukan? Selain itu, mereka juga tidak bisa memaksakan hal seperti itu. Tindakan konsorsium Wang langsung membalikkan kerugian mereka, mengubah bencana menjadi hasil yang baik. Setengah bulan kemudian, kota Stronghold 61 mulai hidup kembali. Ren Xiaosu mengira populasi saat ini di sekitar Stronghold 61 pasti melebihi jumlah asli orang yang dulu tinggal di sini. Tentu saja, pabrik konsorsium Wang juga terkena dampak bencana tersebut. Namun, mereka sudah bersiap menghadapi hal ini. Faktanya, orang pertama yang tiba di Stronghold 61 adalah para pengungsi di wilayahnya sendiri. Saat itu, pabrik-pabrik konsorsium Wang sedang terhenti, namun mereka tidak menolak para pengungsi tersebut untuk pindah ke benteng tersebut. Setelah itu, sejumlah besar pasukan dan kendaraan militer mulai berkumpul di Stronghold 61 karena upaya penyelamatan yang sedang berlangsung. Ketika pengungsi di kubu mencapai jumlah tertentu, Stronghold 61 berhenti menerima pengungsi yang baru tiba. Kemudian mereka mengangkut para pengungsi yang baru tiba ke berbagai pabrik dengan kendaraan militer mereka. Para pengungsi yang datang terlambat merasa sedih mengetahui bahwa mereka tidak akan menjadi warga kubu. Namun konsorsium Wang langsung berjanji mereka akan tetap diperlakukan dengan sangat baik. Meskipun tidak jauh lebih baik, itu masih sedikit lebih baik daripada cara konsorsium Zhou dan Kong memperlakukan mereka. Oleh karena itu, para pengungsi berpikir bahwa karena mereka sudah berada di sini dan mereka membutuhkan setidaknya 10 hari hingga 2 minggu untuk kembali ke rumah mereka sebelumnya. Bukankah sama saja bekerja di konsorsium manapun? Selain itu, gaji yang diberikan konsorsium Wang juga lebih tinggi. Akibatnya, pabrik-pabrik konsorsium Wang menjadi yang pertama memulihkan operasinya, sementara pabrik-pabrik konsorsium Zhou dan Kong tetap terhenti. Meski kedua konsorsium ini juga memikirkan untuk meningkatkan tunjangan pengungsi, namun para pengungsi sudah meninggalkan wilayahnya. Bahkan jika mereka meningkatkan manfaatnya saat ini, para pengungsi tidak akan mau melakukan perjalanan pulang yang jauh. Konsorsium tidak bisa pergi ke wilayah konsorsium Wang untuk mencuri kembali mantan pengungsi mereka, bukan? Itu sama saja dengan menyatakan perang.
Saat ini, mereka mungkin harus menaikkan gaji mereka sebelumnya sebesar 40% hingga 50% jika ingin para pengungsi kembali. Ren Xiaosu tidak memperhatikan tindakan konsorsium selanjutnya karena dia tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Namun, konsorsium Wang sepertinya sudah merencanakan semua ini sebelumnya. Semakin Ren Xiaosu memikirkannya, semakin dia merasa takut. Ketika Luolan mengatakan mereka harus membentuk aliansi dengan kekuatan lain untuk menghadapi konsorsium Wang, dia merasa Luolan dan King Zhen terlalu berhati-hati. Tapi sekarang sepertinya niat konsorsium Wang sudah jelas. King Zhen telah berpikir lebih dulu dari orang lain lagi. Ren Xiaosu awalnya mengira konsorsium Wang akan segera memulai perang. Namun setelah itu, mereka kembali terdiam dan memusatkan seluruh energinya untuk membuka jalur perdagangan dan memulai kembali produktivitasnya. Mereka sama sekali mengabaikan pembicaraan di seluruh dunia. Selama periode ini, reporter Hope Media, Zhou Tao, tetap berada di Stronghold 61 saat dia melaporkan perkembangan terkini situasi setelah para pengungsi diizinkan masuk ke dalam benteng. Awalnya, dia mengira seluruh benteng akan mengalami kekacauan. Bagaimanapun, orang-orang di Stronghold 61 kini terdiri dari pengungsi. Orang-orang itu tidak punya sopan santun, juga tidak menaati hukum, jadi pasti banyak terjadi pencurian dan perampokan. Namun kecerdasan buatan konsorsium Wang mulai menunjukkan kegunaannya saat ini. Beberapa orang yang baru saja melakukan perampokan ditangkap oleh staf divisi ketertiban umum konsorsium Wang yang baru diangkat tepat setelah berbelok di sebuah jalan. Yang lainnya diborgol segera setelah mereka mencuri sesuatu. Kecerdasan buatan itu seperti Dewa Maha Tahu yang mengatur tindakan setiap orang. Sebelumnya, Zhou Tao tidak dapat memahami konsep kecerdasan buatan konsorsium Wang. Baru setelah dia mengalami transisi dari kekacauan ke ketertiban di Stronghold 61. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang peran kecerdasan buatan dalam menjaga perdamaian di benteng tersebut. Dia tiba-tiba merasa bahwa Stronghold 61 lebih seperti proyek percontohan untuk konsorsium Wang dan sebuah demonstrasi. Mereka menggunakan contoh praktis untuk memberitahu dunia betapa hebatnya kecerdasan buatan dalam mengatur suatu wilayah dan stabilitas yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat. Bab 620. Peperangan di Dataran Utara. Di sebelahnya, kepala suku, Hasan, menaruh daging domba ke dalam panci logam yang tergantung di atas perapian. Daging dombanya sudah matang, jadi dia tinggal memanaskannya kembali di dalam panci. Dia berkata dengan hormat kepada Yan Liu Yuan, "Tuan, orang-orang dari suku besar yang ingin pergi ke dataran tengah untuk menjarah makanan melakukan hal itu untuk membangun dominasi mereka. Han pasti tidak akan membiarkannya berhenti setelah kamu memanggil elang itu dari langit untuk membutakan utusannya." Yan Liu Yuan tertawa. "Hasan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya khawatir dia tidak berani datang." "Saya mengerti." Hasan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan daging kambing dari panci dan mengeluarkan pisau kecilnya untuk memotongnya menjadi beberapa irisan. Karena tuannya tidak suka makan daging dalam jumlah besar, dia harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dengan hati-hati. Jika dia tunduk pada Yan Liu Yuan karena rasa takut pada awalnya, dia sekarang benar-benar memuja Yan Liu Yuan sebagai dewa. Orang-orang di dataran utara percaya pada dewa. Hal ini selalu terjadi sejak zaman kuno. Prestasi yang ditunjukkan oleh Yan Liu Yuan sejauh ini membuatnya tampak seperti dewa sejati bagi orang-orang ini. Bahkan jika dia bukan dewa, dia pasti hampir menjadi dewa. Hasan percaya para dewa akan melindungi sukunya. Beberapa ternak hilang akibat badai salju, namun tuannya mengatakan kepadanya bahwa ternak tersebut akan kembali dengan sendirinya. Pada akhirnya, angin mulai bertiup kencang sore itu dan semua ternak mulai berdatangan kembali. Semua kejadian ini membuat Hasan sangat kagum dan kagum. Yan Liu Yuan mengambil sepotong daging kambing dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menelannya dengan susah payah, dia berkata kepada Hasan, "Apakah kalian tidak punya sayur-sayuran di dataran ini?" Dulu ketika mereka berada di Stronghold 88, Yan Liu Yuan sering senang mendengarkan Ren Xiaosu berbagi beberapa cerita yang dia baca di buku. Ren Xiaosu memberitahunya bahwa sebelum The Cataclysm, tidak semua orang yang tinggal di utara adalah nomaden.
Banyak dari mereka yang tinggal di sana juga tinggal di kota, dan pola makan mereka tidak jauh berbeda dengan orang selatan, yang juga terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Hanya saja sebagian besarnya dipanen melalui pertanian atau diimpor. Sekarang dataran utara tidak lagi mengimpor makanan dari dataran tengah, mereka harus bergantung pada keberuntungan jika mereka bisa mendapatkan buah-buahan untuk dimakan. Hanya buah-buahan liar yang bisa ditemukan di padang rumput. Hasan menjawab, "Guru, ini terutama karena sekarang sedang musim dingin. Tidak mudah untuk menemukan hal-hal tersebut. Saat musim semi tiba, saya bisa mengajak anggota suku kami keluar untuk mencari makanan lain. Sepertinya kita perlu melakukan perjalanan ke Central Plains." Yan Liu Yuan menghela nafas. "Tuan, apakah Anda dari dataran tengah?" Hasan bertanya. "Tidak," Yan Liu Yuan menggelengkan kepalanya. "Tapi tempat saya dulu tinggal mirip dengan Central Plains. Kami makan nasi dan memakai mantel juga. Tidak banyak penggembala di sana karena kebanyakan orang bertani. Apakah guru juga ingin membangun tembok kota yang megah di dataran ini?" Hasan memberi isyarat dengan penuh semangat sambil berkata, "Saya pernah melihatnya dari kejauhan sebelumnya dan mereka menjulang tinggi. Masyarakat yang tinggal di dalamnya tidak boleh takut dengan binatang liar. Mereka bahkan bisa mengusir binatang buas itu ke sini ke dataran utara." Yan Liu Yuan keluar dari tenda dan mengusap pipinya dengan segenggam salju dari luar. "Hasan, kita tidak bisa membangun benteng di utara. Selain itu, aku juga tidak menyukai hal semacam itu." Hasan bertanya-tanya, "Tuan tidak menyukai benteng?" "Tentu saja tidak," kata Yan Liu Yuan. "Orang-orang dataran tengah yang bersembunyi di benteng telah kehilangan kesadaran terhadap dunia luar. Dunia selalu berubah, namun hanya mereka saja yang tidak mengalami kemajuan apapun. Dan mereka bahkan membagi masyarakatnya ke dalam kelas-kelas yang berbeda." Hasan paham bahwa tuannya tidak menyukai benteng. Yan Liu Yuan melanjutkan, "Selain itu, jika suku nomaden bertekad melawan masyarakat dataran tengah, mereka tidak boleh tinggal di lokasi yang tetap. Ketika penduduk dataran tengah mulai mewaspadai kami dan memutuskan untuk menaklukkan padang rumput, artileri mereka dapat dengan mudah menghancurkan benteng manapun. Keunggulan para perantau adalah medan padang rumput. Saat penduduk dataran tengah datang menyerang, mereka harus membangun markas operasi di garis depan sambil menyusuri sungai. Tapi kita bisa bergerak bebas. Begitu mereka maju cukup dalam, kita akan mempunyai kesempatan untuk melawan mereka." Hasan tersenyum dan berkata, "Guru sangat berpengetahuan. Aku hanya membuangnya ke sana." Yan Liu Yuan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya tidak suka penduduk benteng." Saat ini, Xiao Yu, yang mengenakan jubah kulit seperti para penggembala, berjalan keluar tenda. Dia sedang memegang semangkuk susu di tangannya. "Liu Yuan, datang dan minumlah susu kambing. Anda tidak bisa terus makan terlalu sedikit." Tapi begitu dia selesai berbicara, lolongan serigala terdengar di kejauhan di padang rumput. Yan Liu Yuan tertawa. "Mereka akhirnya sampai di sini. Ayo pergi, Hasan, aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang menarik." Setelah itu, Hasan menyuruh anggota sukunya membawakan kuda-kuda tersebut. Dia berlutut dengan satu kaki dan menggunakan pahanya sebagai tumpuan bagi Yan Liu Yuan untuk menaiki kudanya. Kelompok yang terdiri dari beberapa lusin orang itu pergi ke arah lolongan serigala. Bahkan sekarang, para anggota suku masih memiliki rasa takut terhadap serigala. Namun, Yan Liu Yuan telah meyakinkan mereka berkali-kali bahwa serigala tidak akan melukai rakyatnya sendiri atau memakan ternaknya tanpa pandang bulu. Setelah berkendara beberapa saat, Hasan menatap kosong ke padang rumput di depannya. Sepertinya darah telah tumpah di sini. Dia mengenali salah satu pria yang dikepung serigala sebagai panglima tertinggi dari sisi kanan, seorang pejuang dari suku besar yang ahli dalam peperangan. Sepertinya inilah pasukan yang dikirim oleh suku besar untuk mengepung suku Hasan. Namun, beberapa ribu tentara yang kuat disergap oleh serigala di padang rumput bahkan sebelum mereka bisa melihat Yan Liu Yuan. Orang-orang ini mengira senjata api dapat menakuti para serigala, namun serigala-serigala itu jauh lebih ganas dari yang pernah mereka lihat. Hanya dalam waktu setengah jam, pasukan berkekuatan beberapa ribu orang itu dimusnahkan, meninggalkan panglima tertinggi dari sisi kanan, yang bernama Golmut. Dan rekan-rekannya yang masih berjuang melawan kawanan serigala.
Namun, alasan dia bisa bertahan sampai sekarang bukanlah karena dia bisa bertarung dengan baik. Tapi karena Yan Liu Yuan telah menyuruh Raja Serigala untuk menjaga orang yang bertanggung jawab tetap hidup. Ketika Raja Serigala melihat Yan Liu Yuan datang, ia berhenti menyerang mereka. Kemudian ia memimpin para serigala dan mengepung musuh, membiarkan mereka berteriak dengan marah di dalam lingkaran semau mereka. Golmut terengah-engah di dalam kawanan serigala. Dia memandang Yan Liu Yuan melalui kawanan serigala dan berkata dengan sengit, "Kamu adalah kepala suku yang baru." Yan Liu Yuan, yang sedang duduk di punggung seekor kuda besar dan kuat, memandangnya dengan penuh minat. "Apakah Hanmu menerima pesan bahwa aku meminta utusanmu untuk mengirimkannya? Beraninya kamu membuat klaim sebesar itu padahal kamu hanya seorang bocah nakal yang basah kuyup." Golmut berkata sambil mencibir, "Kamu ingin menguasai seluruh dataran. Kamu belum mampu. Sepertinya ini adalah sikap Hanmu." Yan Liu Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, saya hanya bisa menggunakan metode yang lebih radikal." Dengan itu, para serigala mengakhiri pengepungan mereka dan menerkam ke depan untuk menggigit semua musuh yang tersisa hingga mati. Setelah itu, mereka bahkan akan mulai menggerogoti mayat orang-orang tersebut. Ini adalah pemandangan yang sangat berdarah dan brutal untuk disaksikan. Itu seperti seorang tiran yang menghukum musuhnya. Tapi Xiaoyu tiba-tiba melihat ke arah Yan Liu Yuan dari sebelahnya dan berkata, "Liu Yuan, kamu boleh membiarkan serigala membunuh mereka, tapi kamu tidak bisa membiarkan serigala memakannya. Jika kakakmu ada di sini, dia tidak akan mengizinkanmu melakukan ini." Yan Liu Yuan duduk di atas kudanya dan terdiam beberapa saat. Lalu dia melambaikan tangannya untuk membubarkan serigala. "Pergilah ke dataran untuk mencari makananmu sendiri. Anda tidak diperbolehkan memakan orang-orang ini." Raja Serigala mematuhi perintahnya dan segera pergi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.